Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang Trichinella spiralis. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan yang pertama definisi, yang kedua morfologi, yang ketiga metode pemeriksaan langsung, yang keempat metode serologi, yang kelima pemeriksaan molekuler, yang keenam metode pemeriksaan diseksi buatan, yang ketujuh metode pemeriksaan serologi, yang kedelapan metode pemeriksaan PCR, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Farwa Zahra Putria Syahrain dengan NIM PO 713203251063. Saya dari kelompok 3. Nah, pada slide pertama akan dijelaskan mengenai pengertian dari Trichinella spiralis. Trichinella spiralis merupakan salah satu jenis parasit yang termasuk dalam golongan nematoda atau cacing gelang. Parasit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat menginfeksi hewan maupun manusia. Trichinella spiralis dikenal sebagai penyebab penyakit yang disebut trichinellosis atau trichinosis. Penyakit ini terjadi akibat konsumsi produk hewani, terutama daging yang tidak dimasak dengan baik atau masih mentah sehingga mengandung larva infektif dari parasit tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, larva akan berkembang dan dapat bermigrasi ke jaringan otot, sehingga dapat menyebabkan berbagai gejala seperti nyeri otot, demam, dan kelemahan tubuh. Oleh karena itu, Trichinella spiralis merupakan salah satu parasit yang penting untuk dipelajari dalam bidang kesehatan dan parasitologi. Nah, slide selanjutnya yaitu morfologi Trichinella spiralis. Trichinella spiralis memiliki bentuk tubuh silindris memanjang seperti benang halus, yang merupakan ciri khas dari golongan nematoda atau cacing gelang. Cacing dewasa berukuran sangat kecil sehingga sulit dilihat tanpa bantuan mikroskop. Cacing jantan memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan cacing betina, sedangkan cacing betina memiliki ukuran yang lebih panjang karena berperan dalam menghasilkan larva. Bagian anterior atau ujung depan tubuhnya meruncing dan memiliki struktur yang membantu parasit menembus jaringan inang. Larva Trichinella spiralis memiliki bentuk khas yaitu melingkar atau spiral ketika berada di dalam jaringan otot. Larva ini terbungkus dalam kapsul di dalam serabut otot inang. Bentuk spiral tersebut merupakan ciri khas utama dari parasit ini dan menjadi dasar penamaan spesies spiralis. Morfologi ini membantu parasit bertahan hidup dan berkembang di dalam tubuh inangnya. Perkenalkan, nama saya Frili Palebangan dengan NIM PO 713203251065. Metode pemeriksaan Trichinella spiralis, yaitu ada metode langsung. Metode langsung dibagi menjadi dua, yaitu biopsi otot dan metode digesti buatan. Biopsi otot dilakukan dengan mengambil sedikit jaringan otot, biasanya otot deltoid atau gastrocnemius. Jaringan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat larva yang terenkapsulasi. Metode ini cukup spesifik, tetapi bersifat invasif sehingga jarang menjadi pilihan pertama. Yang kedua ada metode digesti buatan atau artificial digestion method. Umumnya digunakan pada pemeriksaan daging hewan, misalnya babi. Sampel daging dihancurkan, lalu dilarutkan dengan larutan pepsin dan asam klorida. Jika terdapat larva, larva akan terlepas dan dapat diamati di bawah mikroskop. Metode ini merupakan standar pemeriksaan keamanan pangan daging. PCR atau polimerase chain reaction mendeteksi DNA Trichinella spiralis dari sampel jaringan atau daging. Memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi dan dapat digunakan untuk identifikasi spesies secara lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Farha Zahida dengan NIM PO 713203251062. Pemeriksaan serologi atau tidak langsung. Yang pertama, ELISA, enzim linked immunosorobate assay, digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap Trichinella spiralis dalam serum. Metode ini sensitif dan banyak digunakan pada manusia maupun hewan, cocok untuk screening dan surveillance. Yang kedua,
Webster plot digunakan sebagai uji konfirmasi setelah ELISA, membantu meningkatkan spesifitas hasil pemeriksaan. Metode PCR, polymerase chain reaction. Adapun prosedur kerjanya yaitu pertama, ekstraksi DNA dari sampel jaringan atau daging. Yang kedua, siapkan campuran reaksi PCR, DNA template plus primer plus master mix. Yang ketiga, masukkan campuran ke dalam tabung PCR. Yang keempat, jalankan proses amplifikasi di thermal sealer dengan tahapan denaturasi 94 sampai 95 derajat Celcius, annealing 50 sampai 60 derajat Celcius sesuai primer, ekstensi 72 derajat Celcius, ulagi 30 sampai 40 siklus. Yang kelima, siapkan gel agarosa. Keenam, lakukan elektroforesis untuk memisahkan hasil amplifikasi. Yang ketujuh, amati pita DNA di bawah sinar UV. Kenalkan, nama saya Fauriah Ananda Felicia dengan NIM PO7132 03251064. Prosedur pemeriksaan Trichinella spiralis, di mana terdapat metode digesti buatan. Yang pertama, timbang sampel daging yang biasanya itu 1-10 gram. Kemudian yang kedua, cincang atau haluskan sampel hingga ukuran kecil. Yang ketiga, siapkan larutan digesti di mana terdapat pepsin dan HCl dalam air hangat. Kemudian yang keempat, masukkan sampel ke dalam larutan digesti. Yang kelima, aduk menggunakan magnetik siter selama kurang lebih 30-60 menit pada suhu kurang lebih 37-46 derajat. Kemudian yang keenam, setelah jaringan larut, saring larutan untuk memisahkan sisa jaringan kasar. Kemudian yang ketujuh, diamkan fitrat dalam gelas sedimentasi kurang lebih 30 menit hingga larva mengendap. Kemudian yang kedelapan, ambil endapan dan periksa di bawah mikroskop. Dan yang kesembilan, identifikasi larva berbentuk spiral yang khas. Perkenalkan, nama saya Detri Apsari dengan NIM PO713203251066. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan teori yang telah dijelaskan tentang Trichinella spiralis dapat dipahami bahwa parasit ini termasuk nematode yang bersifat zoonotik, yaitu dapat menginfeksi hewan sekaligus manusia. Penularannya umumnya terjadi pada saat seorang mengkonsumsi daging mentah atau daging yang tidak dimasak hingga matang sempurna, yaitu dalamnya terdapat larva infeksi pada jaringan otot. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.